Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Febrianto dalam podcast JSIT, sahabat JSIT. Di kesempatan hari ini ada kedatangan tamu yang spesial yang luar biasa. Baru habis dilantik dan baru habis pelantikan pengurus FOSIT, Forum Organisasi atau OSIS Sekolah Islam Terpadu. Kita sudah bersama dengan pembina FOSIT dan juga ketua FOSIT di kesempatan hari ini. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Pak Sutiono. Oke. Pak Sutiono, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Eko? Sehat? Alhamdulillah. FOSIT ya, Forum OSIS Sekolah Islam Terpadu. Betul. Pak Sutiono sebagai pembina ya Pak? Iya betul. Sekali. Udah lama Pak jadi pembina? Kita sudah 2 periode ya. Jadi kalau dihitung berarti hampir udah 4 tambah 2, 6 tahun ya. Ada perpanjangan masa jabatan nggak kayak yang di sana gitu? Kita mengikuti aturan di atas. Oke. Pokoknya samina wato. Ada peluang untuk 3 periode ya? Bisa. Oh gitu. Oke, kita juga udah kedatangan satu ketua FOSIT yang baru ya, Betul. yang baru masih anget-anget ya, masih anget-anget habis dilantik gitu ya, ketua Forum OSIS Sekolah Islam Terpadu, Mas Burhan ya, bener ya? Betul sekali. Mas Burhan, sehat Mas Burhan ya? Alhamdulillah. Ini dengar-dengar dari Jawa Tengah nih ya? Iya, dari Sukoharjo. Sukoharjo, kesana lagi kampung saya. Wonogiri, luar biasa. Biasanya kalau sono bakso. Terkenal bakso Wonogiri gitu ya. Bakso Wonogiri. Suka bakso nggak nih? Suka. Oke. Yang ada telurnya tuh luar biasa Pak. Enak. Bakso Wonogiri itu dikenal di mana-mana kan. Gitu. Wonogiri, kalau ke Wonogiri atau Jawa Tengah tuh apa yang makanan yang paling favorit apa biasanya selain bakso? Kalau Solo yang terkenal tuh serabi. Oh serabi, benar-benar serabi. Kok jadi ngobrolin makanan gitu ya? Ini budaya Nusantara. Jadi memang salah satu misi kita di FOSIT itu kan membawa budaya Nusantara itu dalam kancah organisasi anak-anak itu. Dan sampai kemudian anak-anak itu terdegradasi moralnya, kemudian kebudayaannya dengan budaya-budaya asing. Maka di salah satu bidang kita itu bagaimana kita bisa mengulik-ulik budaya nasional itu walaupun hanya sekedar makanan tradisional. Jadi gitu. memberikan memperkenalkan ke teman-teman pengurus FOSIT ini budaya Nusantara gitu ya. Betul. Jadi pada saat kemarin kita undang kawan-kawan kita ini ke Diklat OSIS ini. Salah satu syarat mereka ikut tuh harus membawa souvenir atau makanan tradisional Pak Eko. Oh, luar biasa. Gitu. Oh, nggak sampai sini nih. Nah, sampai di bawah. Sampai di bawah. Gitu. Nah, kenapa kita pingin mereka membawa itu? Ini sebagai oleh-oleh. Karena kan ada dari Kalimantan, ada dari Paling Papua. jauh dari mana, Pak Sutiono? Papua ada ya? Iya, Papua ada. Banyak ya? Ada 3 orang. Oh, Ada 3 3 orang. Nah, ini luar biasa kan? Nah, mungkin bisa juga nih kita ngobrol-ngobrol terkait dengan kemarin kan ada diklat ya, diklat buat anak sekolahnya juga pelajarnya dan juga buat pembinanya gitu ya. Betul. Nah di Pak Sutoyo kan sekarang di pembina FOSIT dan juga di kepala divisi bina prestasi siswa benar gitu? Iya betul. Nah, itu bagaimana? Apa hal-hal yang mungkin bisa di-sharing ya? Apa mungkin yang hendak targetkan gitu ya atau apa yang dicita-citakan melalui divisi ini? Ya. Jadi sebenarnya gini Pak Eko, kalau kita hidup ini kan ibaratnya seperti kopi ini ya. Kopi, minum dulu dong, minum. Ya. Kopi ini kalau kita diam kan makin dingin ada. Kita minum dulu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemarin sempat kita ngobrol dengan Mas Burhan ini ya, yang selaku ketua FOSIT terpilih. Kebetulan kita sampai hari ini malam. juga ya milihnya atau udah dari kemarin? Semalam. Oh, semalam. Jadi semalam setelah acara diklat selesai itu jam 9 sampai jam 12 kita pemilihan ketua, kemudian juga pembentukan kabinetnya sampai selesai gitu ya. Kabinet apa? Indonesia Bersatu apa Indonesia Maju? Apa Mas? Belum dikasih nama. Belum ada namanya. Wah, perlu dikasih nama itu ya. Indonesia Nusantara atau apa ya?
Oke, gimana lagi? Yang pasti kita punya mimpi, Pak. Ya. Gini, kalau kita lihat kondisi sekarang Indonesia ini kan kita krisis kepemimpinan ya. Ya. Mungkin Mas, saya bilang Mas aja lah, kita Mas kan aja, sama-sama muda betul, ya. Mas. Kalau Pak terlalu tua. Saya panggil Mas juga, enggak ya? Ini Mas aja lah. Mas Yono, Kalau ya? ini D. Gede. Gimana, Kita Mas? lihat survei yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Ya. Kemudian kemarin kita ada dari perwakilan dari Papua, kemudian Kalimantan, Ya. ya. Kemudian ada dari Sumatera, Jadi dari mewakili Jawa. semua wilayah yang ada di Indonesia ya? Betul. Ada itu ya? Heeh. Kemarin Ya, 60 orang. Betul. Ada 66. Oh, 66. 66 siswa, ada 47 guru atau pembina yang hadir itu. Ya. Ya kan? Pas kita tanya bagaimana kondisi kepemimpinan di daerah masing-masing, mereka juga sama, sangat krisis kepemimpinan nasional. Krisis teladan juga ya? Betul. Nah, oleh karena itu, ini PR berat kita ke depannya, mengawal teman-teman FOSIT ini bagaimana mereka nanti bisa merubah. Kan selama ini pemimpin itu identik dengan orang-orang tua. Ya. Ya, kita sudah saatnya memberikan kepemimpinan itu kepada anak-anak muda. Anak muda. Walaupun kita sebagai orang tua, kemudian jangan berlepas tangan. Betul. Kita harus punya tanggung jawab untuk mendorong anak muda agar mereka bisa survive untuk menjadi seorang Bimbing pemimpin. gitu ya. Iya, betul. Nah, ini salah satunya contohnya. gitu. Burhan. Burhan ini tantangannya luar biasa nih ke depan. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan ya setelah terpilih ya. Mungkin bisa disampaikan apa yang hendak dilakukan, program-program dan lain sebagainya, mungkin bisa disampaikan Burhan. Oke, untuk FOSIT sendiri, dari kemarin tuh banyak dari teman-teman menyuarakan aspirasinya Oke. bahwa banyak di daerahnya itu yang masih belum jelas struktur FOSIT ini. Oh, Dia sudah gabung tapi belum ada program kerja, masih seperti dianggurin. Hmm. Oleh karena itu, Kalau anggur beneran enak ya, buah dimakan iya, gitu ya. kalau dianggurin nggak enak. Kalau dianggurin itu nggak enak. Oleh karena itu, saya dan juga teman-teman itu kan masih generasi kedua, Ustadz. Oke. Jadi PR kami itu fokus pada dua hal dulu. Oke. Yang pertama adalah membenahi sistem dan yang kedua adalah membangun fondasi. Gitu, Ustaz. Berarti visi misinya mungkin masih ingat nggak atau udah? Belum dibuat, Ustaz. Oh, belum bikin gitu ya. Oke. Iya, Sekarang Baru terbentuk, terpilih. ya. Betul. Nah, tadi kan kalau kata Mas Yono nih krisis kepemimpinan ya menurut teman-teman di semua wilayah ya. Nah, tantangan Burhan kan pastinya cukup lumayan berat ya. Bagaimana betul. membangun kepemimpinan dari mulai FOSIT dan wilayah dan seterusnya. Nah, gimana menyikapi ini? Oke, untuk daerah-daerah itu problemnya ada di bagian komunikasi. Jadi ada banyak, bahkan mayoritas sekolah itu yang pondok pesantren, boarding school. Boarding ya. Jadi permasalahan utamanya ada di bagian komunikasi. Oleh karena itu, jika ingin membenahi sesuatu, maka benahi dulu komunikasinya. Tapi sebelumnya saingannya ketat nggak? Kemarin ada berapa calon yang maju Banyak, atau di Burhan ini ada saingannya nggak nih, Pak Yola? Jadi kita kan tahapnya sangat panjang ya Pak Oke. Mas Ikon. Jadi kita mulai seleksi itu di bulan April itu sudah kita start seleksi. Oh, sudah ada seleksi. Iya, itu ada sekitar Kandidatnya 200-an, ada? 206. Ya, 206 yang mendaftarkan untuk menjadi calon formatur ketua FOSIT. Gitu. Ya, 206 itu kita adakan seleksi-seleksi. Oke. Ada tes akademiknya, ya kan? Kemudian ada tes wawancaranya, Oke. ada tes pembuatan makalahnya, ya kan? Ada tes pembuatan profil OSIS sekolah masing-masing gitu. Sampai kemudian terjaring ke 40 orang. 40 orang. Yang 40 lolos. orang yang lolos inilah yang kita bawa untuk diklat kepemimpinan dulu gitu. Oke, di kemarin itu Yang ya. kemarin tuh, jadi 3 hari kemarin kita diklatkan, itu kita fokus 3 hal sih kok. Yang pertama adalah bagaimana membekali anak-anak ini dengan jiwa leadership, Oke, jiwa kepemimpinan. betul. Mereka akan jadi pemimpin bukan pemimpin daerah loh. Ini kita bicara masalah pemimpin nasional. Ya, benar. Jadi kalau diibaratkan seperti kepemimpinan nasional, beliau ini adalah presidennya OSIS. Presiden OSIS. Gitu kan? Oh, presiden kita kan Jokowi, sudah jelas Pak betul. Jokowi ya. Nah, ini kita presidennya OSIS gitu. Artinya Membawahi sekian ribu bahkan puluhan ribu, puluhan jutaan ribu, kali ya. jutaan siswa. Siswa, Karena iya. kita sekarang gandeng bukan lagi SMA doang, tapi SMP. Oke, Iya. berarti lintas ibaratnya level ya. Betul. Lintas level. Kemarin ada pertanyaan, Pak, kenapa SMP dibawa? Saya bilang kalau kita tidak bawa teman-teman SMP, maka yang akan terjadi adalah kita akan dapat pemimpin yang tua-tua lagi. Oke.
Gitu. Tapi kalau kita bawa SMP, kita Jadi buat membuka mereka keran untuk buka. anak-anak muda Betul. SMP yang sudah punya kemampuan memimpin itu untuk bisa ikutan gitu ya. Betul. Jadi kita kasih kesempatan mereka yang muda biar berkarya. Berarti ada juga peserta anak SMP kemarin ya? Kemarin dari sekian banyak itu kita kasih kuota untuk anak SMA, SMK itu 30 orang, 30 anak orang. SMP itu 10 orang. Di total pengurus pusat ada 40 orang. 40 orang. Ada berarti sekarang mesti masuk dalam kepengurusan ya anak SMP Masuk, itu ya? masuk. Bahkan ada yang masuk ke kepala departemen ya, Mas Burannya. Kita kasih kesempatan walaupun dia masih SMP, tapi punya apa namanya jiwa kepemimpinan yang bagus. Kasih slot lah ya. Kita kasih slot gitu, ketua, pegang jabatan itu. Bidang atau ketua divisi. Iya. Ya, karena kita ngelihat kabinet Indonesia pun ada orang-orang muda kan, Betul. tapi dikasih kepercayaan. Rambutnya belum hitam, tapi sudah dikasih kepercayaan. Nah, itu. Tapi kan pemikirannya brilian. Gitu. Begitu. Dan banyak kreativitas, inovasi gitu kan. Itu yang menjadi penting. Nah, kemarin kan 40. Dari 40 itu sehingga kok jadi Mas Burhan gimana? Mungkin prosesnya apakah ada penyampaian visi misi atau apa mungkin perlu juga tahu nih teman-teman. Oke. Sahabat JCT. Jadi ini yang unik ya di POSIT itu, mungkin kalau selama ini teman-teman melihat ada organisasi-organisasi kepemudaan yang kalau menentukan calon ketua tuh kan pakai gontok-gontokan, pakai lempar-lemparan, gitu kan? Betul. Gebrak-gebrak gitu ya. Betul. Kemarin gebrak-gebrak. Kemarin itu kita hampir tidak ada namanya konflik itu. Karena memang dari hari Jumat sudah kita kondisikan. Kamu aja tuanya, kamu aja gitu. Justru ya. Dari hari Jumat, Mas Eko, kita sudah kondisikan, mereka kita kasih materi-materi tentang kepemimpinan, materi-materi tentang pengembangan SDM, materi-materi tentang bagaimana mereka mengelola emosi mereka gitu ya. Jadi pada saat finali di hari Sabtunya itu, dari 33 yang kita kumpulkan, kebetulan dari 40 itu ada yang izin karena kondisi yang bisa hadir itu. Dari 33 ya Mas Burannya kita kumpulkan itu. Kemudian satu pertanyaan yang sangat simpel kita sampaikan pada teman-teman itu, nah semua kalian punya peluang untuk jadi ketua, baik itu yang SMP maupun SMA. Sekarang silahkan siapa yang berani untuk mengajukan diri sebagai ketua. Oh gitu ya, dikasih peluang gitu ya? Peluang gitu. Nah alhamdulillah waktu itu muncul 4 orang, ya 2 putra 2 putri. Gitu. Termasuk Mas Burhan ini. Gitu. Nah setelah mereka mengajukan diri itu, kemudian kita minta teman-teman yang sudah maju itu memaparkan tentang profilnya. Dia itu siapa sih? Kan kata orang nggak kenal maka kenalan. Ta'arufan. Sayang siapa lu gitu. Aku udah main sayang-sayangan gitu kan. Jadi mereka kita suruh kenalan, memperkenalkan diri, membranding dirinya. Saya ini siapa gitu. Jadi kita latih itu. Karena kan kedepannya pemimpin itu butuh aktualisasi diri. Ini gua, ini saya kan gitu. Nah, dikasih waktu sangat sedikit. Cuma berapa menit kemarin? 30 detik. 30 detik untuk perkenalan ya. Betul. Nah, gimana Mas kok bisa membayangkan 30 detik harus dapat clue-nya tentang diri dia. Gitu. Dan mereka bisa uniknya ini. 4 orang ini bisa 4 orang itu dari mana? Ini kan kalau Mas Burhan dari Nur Hidayah. Yang 3 lagi? Ada yang dari Insanul Fikri ya. Insanul Fikri. Dari Magelang. SMA. SMA. Ya, laki-laki juga. Kemudian yang ceweknya satu dari Al-Furqan Palembang. Nah, yang satu lagi kemarin dari Kalimantan. Perempuan 2 ya. Perempuan 2-nya. Seperti itu. Jadi keempatnya itu presentasi 30 detik. 30 detik. Untuk menyampaikan tentang dirinya dia, terus kiprahnya gitu lah ya. Nah, terus yang unik yang lagi, setelah mereka presentasi, kita kasih peluang teman-temannya itu yang 33 dikurangi 4 tadi 28 orang untuk memberikan pertanyaan. Memperkuat keyakinan mereka kalau saya akan milih ini. Jadi kan? Kayak di panel sama 20 orang ya. Jadi kalau kita sidang skripsi, tesis kayak gitu kemarin mereka disidang oleh teman-temannya. Gitu ya. Seru dong tuh ya. Ini ceritakan gimana keseruannya ini. Gimana tuh pas kemarin pastinya kan ketika dikumpulkan 33 tadi siapa yang mau jadi ketua gitu kan. Nah, kenapa kok ngajuin? Kayaknya ada something nih ya. Apa yang membuat Mas Burhan ini memberanikan diri ya. Memberanikan diri gitu kan. Kita perlu tahu juga gitu kan.
Karena menurut saya udah start dari April ya, Tat. Dan kemarin itu adalah finalnya. Jadi seperti nanggung kalau nggak selesai sekalian gitu, Ustaz. Oh gitu. Jadi bukan dorongan dari Pembina gitu. Pembina NH gitu kan, atau apa gitu, bukan ya? Jadi dari dalam diri gitu ya. Oke. Bisa diceritain gimana awalnya? Sebenarnya awalnya juga ngelihat teman-teman tuh pada ambis, pada aktif gitu, Ustaz. Tapi ketika pemilihan ternyata cuma 4 orang yang maju. Setelah itu ya kami memaparkan diri kita masing-masing, menceritakan kepada teman-teman formatur, kemudian seperti yang disebutkan tadi bahwa dicecar oleh pertanyaan-pertanyaan. Kita hanya diberi waktu 30 detik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oh, jadi nggak sempat mikir ya? Kasih waktu mikirnya 10 detik. 10 detik. Sisanya jawab gitu ya. Tapi perlu tahu juga nih, Mas Burhan punya background OSIS juga sebelumnya ketika di Nur Hidayah ya? Iya. Bisa diceritain sebelumnya seperti apa ketika OSIS di Nur Hidayah? Kan pastinya beda dong ya dengan di FOSIT. Kalau background organisasi sendiri sebenarnya dari SD itu udah pernah ikut pramuka, Ustaz. Oh, ikut saya pramuka. anak pramuka nih. SMP saya juga Sama kita ya. Iya. SD, SMP ikut pramuka lomba-lomba gitu. Betul. Kemarin pas nganter anak saya camping, saya kayak pengen camping lagi gitu. Oh, yang Kemnas 5. Iya, anak saya ikut Kemnas juga. Kemarin camping di sekolahan. Kalau sekolahan. Nganterin doang cuman nggak ikut camping gitu. Bentar lagi mukoyam. Gimana Mas Burhan? Terus waktu masuk SMP juga sama, join lagi ke anggota Instruktur Muda Pramuka Penggalang atau di Nur Hidayah juga iya, SMP ya? SMP Nur Hidayah. Itu juga saya dulu sempat ikut Kemwil 7, Ustaz. Kemwil 7 di Jawa Tengah lah ya? Iya, di Magelang. Di Magelang, oke. Terus waktu SMA pengen nyoba hal baru nih. Dari kemarin udah pramuka, coba iseng-iseng join OSIS. Oh, iseng-iseng berhadiah nih. Luar biasa. Iya, ketua ya. Kapan lagi iseng-iseng kita berhadiah gitu. Sehingga kelas 10 karena masih kelas 10 juga masih jadi anggota. Terus kelas 11-nya baru mencalonkan diri menjadi presiden OSIS kalau di SMA itu Hidayah. Berarti di kelas 10 ya? 11? Kelas 11. Kelas 11, oke. Jadi emang background-nya udah banyak organisasi yang diikuti nih ternyata. Betul. Jadi percaya diri gitu kan, nggak mungkin ujung-ujung nyalonin diri gitu, nggak punya background kan. Iya. Nah, apa kira-kira bekal untuk kedepannya nih memimpin FOSIT ya dengan ribuan sekolah Islam terpadu ya 2.300 sekian gitu. Untuk bekal sendiri yang kemarin saya dapatkan itu adalah benar-benar relasi, Ustaz. Ini benar-benar rasanya itu kita menjadi banyak ide dan juga banyak gagasan, banyak aspirasi dari teman-teman, saling keluh kesah, cerita dari sekolahnya masing-masing. Apalagi kita kan sama-sama sekolah IT nih, Tad. Jadi punya kesamaan yang sama, mulai dari pembinaannya, dari ibadahnya, dan itu kemudian bisa saling memberikan sharing-sharing solusi, Ustaz. Jadi untuk bekal sendiri, itu tadi mengumpulkan aspirasi-aspirasi dari teman-teman ini, dan kemudian besar harapan kami dari teman-teman juga untuk masalah-masalah mereka itu bisa diselesaikan di FOSIT ini, Ustaz. Jadi peran FOSIT itu sangat diimpikan oleh teman-teman untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah-sekolah SIT, terutama pada organisasinya. Berarti yang menjadi titik tekan adalah bagaimana menjadi solusi buat sekolah-sekolah yang tergabung dalam FOSIT, dan tantangan yang lain juga ini terkait dengan kekinian pelajar dan milenial ya. Ini juga kan bagian daripada kehidupan mereka di kalangan pelajar gitu kan. Iya. Ya, masalah kecanduan gadget dan lain sebagainya, game dan seterusnya itu kan juga jadi PR juga ke depan, mungkin jadi program gitu ya. Gitu. Itu juga jadi ini nggak, jadi perhatian nggak ke depan kira-kira? Kalau mayoritas kan pondok, Ustaz. Jadi pada nggak megang HP, malah justru susah dikomunikasi. Nggak, maksudnya terkait dengan dunia pelajar pada umumnya. Ini juga nanti Mas Yono bisa memberikan advice terkait dengan kekinian pelajar, persoalan-persoalan problematika masyarakat pelajar sekarang nih. Betul. Jadi gini, Mas, kemarin tuh kita diklat dengan pembina, itu kan saya sampaikan di salah satu
poin materi saya itu, coba Bapak Ibu sekarang tolong tuliskan permasalahan yang ada di sekolah masing-masing. Itu ada 9 kelompok, dan satu kelompok itu rata-rata nulis lebih dari 10 permasalahan. Waduh, ya kan? banyak ya? Banyak sekali gitu. Nah, salah satu permasalahan yang sangat mencolok itu adalah terkait dengan dunia digital. Gitu kan. Kita nggak bisa menghindari yang namanya gadget. HP itu nggak bisa. Ini dampak daripada PJJ yang kemarin dilakukan, Mas. Iya, benar. Ini dilematis, ya dilematis. Kita anak belajar di rumah, ya sarannya cuma HP doang, laptop doang, gitu kan. Kalau nggak seperti itu nggak belajar mereka. Betul. Nah ternyata 2 tahun menggunakan itu kebablasan. Saat itu untuk mengerem itu sangat sulit sekali, gitu kan. Nah akhirnya salah satu materi yang saya sampaikan ke pembina itu bagaimana kedepannya kita harus membekali anak-anak itu untuk survival. Nah beda kalau kita naik gunung kan survivalnya cari makanan, nah, gitu ya. Yang ada pisang baru sekecil-kecil gini jadi makan kalau udah lapar. Nah kalau kedepannya survival mereka adalah setelah mereka sekolah selesai itu dunia nyata harus mereka hadapi, ya kan? Karena banyak yang tidak siap teman-teman itu pada saat kebetulan saya ngajar di sekolah negeri juga gitu ya. Jadi pada saat ada penerimaan siswa baru itu ada anak-anak yang dari SDIT, SMP IT, pada masuk ke sekolah negeri mereka nggak siap dengan dunia itu, dengan dunia yang beraneka ragam itu. Bukan mewarnai. Betul. Nah mereka tidak bisa survive. Nah bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak itu survive dalam segala medan? Itu PR kita. Yang saya sampaikan kemarin ke para pembina agar nanti dibahas di sekolah masing-masing, dan itu juga menjadi concern kita nanti dengan teman-teman di FOSIT, bagaimana FOSIT bisa memproduk kemudian memberikan solusi kepada teman-teman yang di wilayah, dan kendala komunikasi menjadi salah satu yang menjadi faktor utama. Itu tidak akan bisa terjadi lagi karena kita sudah sampaikan kulon nuwun kepada pesantren, Mas Burhan. Pembina-pembina pesantren sudah saya hubungi, mohon maaf nanti yang masuk dalam kepengurusan FOSIT itu tolong difasilitasi. Karena mereka di pesantren kan nggak boleh megang HP. Iya, betul. Ya. Makanya mau nggak mau nanti yang masuk ke pengurus FOSIT, nah pembinanya harus link dengan teman-teman di FOSIT. Seperti itu. Nah tadi kan udah dijelasin tuh ya, tadi banyak persoalan-persoalan di kalangan pelajar gitu. Mungkin nanti program-program yang akan digulirkan sama Mas Burhan dan teman-teman, kira-kira ada gambaran nggak seperti apa gitu? Kalau yang pertama itu terkait publikasi dulu, Ustaz. Pertama kali yang ingin kami rombak adalah pada publikasinya. Maksudnya terkait dengan sosialisasi tentang FOSIT. Betul sekali. FOSIT, terus bergerak di bidang apa dan lain sebagainya gitu ya? Iya, itu menjadi fokus utama kami baru saat Jadi ini. program utama gitu ya, memperkenalkan FOSIT ke semua jaringan sekolah-sekolah Islam terpadu gitu ya? Sosialisasi mungkin ya, via Sosialisasi. media sosial. Terus apalagi kira-kira yang jadi prioritas nih Mas Burhan? Lalu ada juga seperti proker-proker kemarin yang diusulkan teman-teman tuh seperti studi banding. Studi banding ke forum wilayah jadi dari FOSIT nasional itu studi banding ke Lampung misalnya. Kemarin tuh ada yang minta Lampung, lalu Banten. Lalu saya dengan teman-teman dari formatur itu juga sedang merintis forum di Jawa Tengah, Ustaz. Jadi Jawa Tengah itu belum ada. Oh, forum wilayahnya belum ada, belum ada. Wilayahnya belum ada ya? Iya. Jadi sebelum diklat ini memang sudah ada rencana untuk membuat leadership camp yang tujuannya untuk menyaring anggota dan menjadi kepengurusan FOSIT. Tapi akhirnya diundur karena ternyata ada diklat nih, sekalian aja siapa tahu ada hal-hal yang perlu ditambahkan lagi nanti dalam leadership camp. Jadi di samping kemudian melakukan sosialisasi, menguatkan struktur lah ya, menguatkan dan juga membuat sistem gitu ya, sehingga benar-benar bisa maksimal kerja dan juga kontribusi dari FOSIT itu sendiri. Nah saya agak tergelitik juga dengan FOSIT ini sudah angkatan berapa nih? Angkatan kedua. Angkatan kedua ya. Jadi memang baru awalnya itu tahun lalu ya. Ya, tahun lalu sebenarnya nyaris karena pandemi ya, jadi nggak banyak yang bisa dilakukan. Kita hanya kegiatan-kegiatan sifatnya online ya, webinar gitu. Kemudian juga teman-teman yang angkatan pertama tuh sangat sedikit, karena kendala pandemi, sehingga tidak bisa banyak yang kita rekrut. Nah, baru yang kedua ini, angkatan kedua, angkatan Mas Burhan ini yang realnya FOSIT itu seperti itu.
Jadi saya pernah ingat dulu kalau nggak salah ada webinar FOSIT sih kalau nggak salah ya, yang betul. undang Shirley kalau nggak salah ya. Iya, iya. Itu online itu ya. Online. Dan itu kayaknya nggak maksimal setelah itu ya. Itu Iya. angkatan pertama itu yang Angkatan ada ya? pertama itu. Kalau dulu berapa orang tuh pengurus di angkatan pertama? Di angkatan pertama pengurus cuma 15 angkat gitu. Dan itu kebanyakan Nur Hidayah kayaknya ya? Bukan? Nur Hidayah 1. Oh ya, Tetap ketuanya kan ya, ketuanya kalau nggak salah aja. ya. Ketuanya Betul. itu Nur Hidayah. Berarti ini baru ada lagi FOSIT ya? Betul. Karena emang pandemi emang jadi PR banget gitu ya. Susah gerak, Mas Eko. Jadi pada saat pandemi itu memang semua aktivitas jadi online. Iya. Kalau online juga sangat terbatas. Kemudian anak-anak pada saat masa transisi, kebetulan banyak yang sudah di kelas 12, dia harus masuk kampus dan aktif di kampus. Iya. Jadi nyaris vakum di 1 tahun itu. Nah, pada saat sekarang ini kita akan coba mulai lagi dengan kondisi yang sudah normal seperti ini. Yang insya Allah mungkin akan lebih banyak bisa bergerak dibandingkan yang kemarin pandemi. Karena memang kalau dari sisi psikis anak-anak tuh kalau online itu apalagi nge-zoom atau apa ya ada yang tiduran, ada yang ngapain gitu kan. Jadi kegiatan juga nggak jalan. Kayaknya pengalaman pribadi nih, Mas. Enggak, itu mahasiswa saya ini dimatiin terus ya. Videonya matiin terus, ternyata dia lagi kemana tahu gitu ya. Gitu. Itu jujur Mas Eko. Jadi saya kebetulan ngajar juga di SMK tuh kan. Itu pegang ada 6 kelas. Di kelas 12 sebetulnya waktu itu. Saya tanya, kenapa sih kok materi pelajaran ini pada nggak masuk? Ini kan padahal pelajaran kelas 1, kelas 2. Kenapa di kelas 3 kok kalian pada nggak ngerti semua? Gitu. Habisnya Pak, waktu itu belajarnya Zoom sih. Terus kamu Zoom ngapain? Ya, Bapak nggak tahu aja sih. Kita nyalain, kita matiin kamera, kita kemana Pak? Waduh, gitu. Saya udah berbusa-busa aja, dianya malah tidur gitu. Itu plus minusnya online gitu ya. Ya, walaupun itu satu gimana aja dua. bisa gitu kan. Tapi nggak betul. tahu dia lagi ngapain gitu kan. Dia lagi di sumur, dia apa kan nggak tahu gitu ya. Nah sekarang jadi tantangan baru nih. Memang sebagian besar organisasi itu saat pandemi itu benar-benar mati suri ya Mas ya. Betul, betul. Benar-benar termasuk salah satunya OSIS. Ini nggak dimanapun, mungkin OSIS yang lain juga ya. Ekskul yang lain gitu. Saya kebetulan juga dekat dengan teman-teman di sekolah gitu ya. Memang dia rohis dan lain sebagainya gitu. Sama persoalannya ketika pandemi itu nggak jalan juga gitu kan. Jadi ada organisasinya orangnya nggak ada gitu ya. Nah ini jadi tantangan nih ketika saat ini udah mulai aktif offline lagi gitu ya, udah mulai tatap muka gitu ya, sehingga kedepannya mungkin ada treatment khusus nih, bagaimana membuat teman-teman ini semangat. Ada treatmentnya nggak Mas Burhan? Masalah treatment yang saya lihat dari dasar, dari basic teman-teman sendiri itu sudah ambisius Ustaz. Karena mungkin ketika pandemi mereka menjadi tidak produktif. Nah, ketika menemukan sebuah waktu yang tepat, mereka akhirnya meledak-ledak dan mengeluarkan aspirasi-aspirasinya, inovasi-inovasinya. Itu menjadi hal yang bagus. Karena karakter milenial itu harus tatap muka ya. Nah, betul. Ya Mas ya. Iya. Nggak bisa kalau cuma online gitu ya. Iya, gitu. Meskipun di satu sisi kalau online kan yang di Jawa Tengah, yang di Kalimantan itu bisa juga tuh, ya kan. Iya. Mungkin ada plus minusnya juga gitu ya. Jadi banyak yang unik, Mas Eko. Kita itu dari April kegiatan sudah online terus tuh dengan anak-anak pada saat tahapan seleksi itu. Nah baru pada saat sekarang ini mereka offline. Gitu. Jadi kayak kesannya, oh kamu yang kemarin di Zoom ternyata begini. Jadi tahu nih, oh ini nih secara kenyataannya gitu ya. Betul. Di Zoom-nya kecil kalian datang gede ya. Gitu. Jadi mereka sangat, walaupun baru ketemu itu sudah kayak ada ikatan batin karena mereka sudah sering menggunakan Zoom. Pas saat kita offline baru ternyata ini yang dari itu penting ini gitu. Jadi kombinasi antara offline dan online gitu ya. Jadi online dia sudah berinteraksi, kemudian dia offline ini udah klop lah gitu ya. Ya, ada sesuatu yang hilang tak kira kita online dan tidak bisa dimasukkan di situ, tapi itu hanya bisa pada saat offline. Ya. Apa itu? Kita bisa memahami tentang attitude anak, gitu kan. Karakter itu bisa kita lihat, kemudian gestur bisa kita lihat, ya kan. Termasuk anak ini seperti apa kebiasaannya bisa kita lihat. Tapi kalau kita menggunakan media online, tidak akan bisa terbaca sama sekali. Seperti itu. Jadi teknologi dia membantu manusia, tapi ada sisi negatifnya.
dan tetap misi negatif itu nggak bisa kita nafikan. Kita harus bisa mengisi ruang-ruang yang negatif itu menjadi ruang-ruang positif kan gitu. Dan Jadi ini saatnya. betul. Jadi model hybrid itu sangat, sangat bagus. Mengembangkan antara yang online dengan offline. Ada kalanya kita online, ada kalanya kita offline. Karena kan kalau misalnya jauh-jauh nggak bisa juga offline. Yang satu di Kalimantan gitu kan, yang satu di mana Palembang gitu ya tadi. Dan Papua lagi kan gitu misalnya. Secara waktu kan kita juga udah berbeda, 1 jam 2 jam gitu kalau di Papua gitu. Nah ini ada momentum nih untuk offline gitu ya, untuk ketemu langsung gitu ya. Nah dari Mas Burhan nih setelah terpilih, setelah jadi ketua FOSIT gitu ya, dan juga tadi sudah ada program prioritas, kemudian ke depannya mau seperti apa, mensosialisasikan FOSIT gitu ya. Nah untuk kemudian tadi yang menjadi kendala kan komunikasi gitu. Kira-kira seperti apa treatment atau hal-hal yang harus diantisipasi ke depannya gitu, supaya jangan kayak dulu lagi ya, vakum ya Mas ya. Betul. Sayang udah 3 hari kemarin ketemu, kalau vakum gitu kan. Gimana ke depannya? Seperti yang dikatakan Ustadz Stiono tadi, bahwasanya pembina itu sudah disosialisasikan terkait dengan penggunaan gadget, dan itu menjadi salah satu langkah awal yang baik, karena setelah itu mungkin dari teman-teman memiliki privilege untuk bisa berkomunikasi dalam FOSIT itu sendiri. Untuk kendala yang kedua itu sudah raker belum? Belum Ustaz. Oh belum. Jadi berarti paling tidak sudah dalam satu grup lah ya. Iya, pengurus FOSIT gitu ya, dan ada pembina di dalamnya gitu ya. Betul. Sehingga kapan mau ada raker kan udah ada ancang-ancang nih 1 atau 2 bulan ke depan gitu ya, merencanakan program gitu. Jadi gini, Mas, kita untuk mengantisipasi kebekuan komunikasi itu, anak-anak ini kan belum kenal apa tuh FOSIT gitu kan. Maka kami dari pihak BPS ya, itu sudah menyiapkan satu link khusus yang berisi tentang bagaimana mengenal FOSIT dari A sampai Z gitu. Di situ nanti kita siapkan ADART-nya ya. Kemudian job desk-nya masing-masing mereka tuh apa saja tugas mereka ya kan. Termasuk yang materi-materi sekarang kita berikan selama 3 hari ini kita masukkan dalam satu file Google Drive itu, tinggal mereka mengakses di situ. Sehingga kalau kita simpan dalam bentuk digital itu bisa diakses pakai HP dan tidak makan kuota banyak. Artinya mereka kalau lupa tinggal klik aja udah mengingatkan kembali. Cuman kalau dalam bentuk hard copy terkadang ditaruh hilang, ya kan gitu. Jadi ini untuk mengamankan itu. Insya Allah sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, dan pada saat kemarin malam hari kita bentuk ke pengurusan itu, memang PR mereka adalah 1 pekan diberikan waktu istirahat dulu mereka untuk cooling down, menenangkan diri, ya refreshing lah ya, gitu. Nah sudah itu baru nanti kita akan gas lagi. Untuk raker, karena waktu kita cuma 1 tahun. Betul, 1 tahun kalau misalnya vakumnya 6 bulan berarti 6 bulan gitu kan, kapan ngertiin program. 1 tahun, sementara yang mau digarap banyak. Ini Mas Burhan tuh anak muda, masih punya semangat yang tinggi. Nah semangat yang tinggi itu harus kita wadahi. Jangan kalah sama kita nih. Iya, kita masih muda. Masih muda gitu ya. Begitu. Nah, biasanya kalau anak-anak muda nih ya, jadi di samping kemudian dia secara emosionalnya juga agak kurang stabil, satu sisi juga komitmennya kadang-kadang ini kurang maksimal juga komitmennya, kemudian ditambah lagi dengan mungkin tugas-tugas di sekolahnya masing-masing. Nah, gimana nih Burhan untuk melakukan treatment ke pengurus-pengurus? Dari awal mungkin seorang organisator tuh pasti sudah tidak asing dengan skala prioritas ya. Jadi kita lihat dulu timelinenya, mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dari tugas sekolah atau organisasi sekolah maupun organisasi luar seperti FOSIT. Nah mungkin dari ketika mereka sudah bisa adaptasi dengan itu, maka teman-teman akan enjoy dengan hal-hal tersebut gitu. Tapi rata-rata ini kelas 12 ya pengurus ini? Atau ada yang kelas 11? 10 nih. Ada yang kelas tadi 9 ya. Kelas 9. Paling nggak dia kan nyiapin buat kelas 10 kan. Betul. Artinya kesibukannya juga nggak sedikit gitu kan. Nah, bagaimana? Apakah ada komitmen untuk hitam di atas putih untuk dia biar aktif di FOSIT atau gimana nih dari pembina sendiri? Tadi pagi salah satu teks pelantikan yang dibacakan oleh Ketua JSIT itu adalah mereka harus
membacakan ikrar itu salah satu menyiapkan waktu. Ya, waktu untuk kegiatan di FOSIT gitu. Dan saya juga sudah ngobrol dengan beberapa pembina yang anak-anaknya itu terpilih jadi pengurus FOSIT itu. Saya soal, Fansat, ini anak ini masuk dalam pengurusan FOSIT. Dia ngurusin Indonesia loh dan tanda kutip. Tolong jangan sampai kemudian tak kala dia aktif di OSIS ninggalin pelajaran diancam dengan nilai. Gitu. Kata pembina, siapa? Jadi aman. Ada privilege ya, kelonggaran nih buat teman-teman pengurus FOSIT untuk dia bisa aktif, untuk dia bisa berkreativitas, inovasi gitu ya. Nah, dari Mas Burhan ada harapan-harapan ke depannya nih buat teman-teman di pengurus dan juga mungkin buat pembina, bisa disampaikan. Buat harapan sendiri ya, semoga FOSIT ini bisa menjadi wadah buat teman-teman dari sekolah Islam Terpadu buat saling diskusi, saling menyampaikan gagasan dan juga pikirannya, serta bisa menjadi tempat untuk curhat permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar sekolah IT, Ustaz. Kalau untuk ya harapan kami kan pasti ingin menjadi lebih baik. Betul, pasti. Jadi dari angkatan pertama harus lebih baik ya, Ustaz ya. Betul. Jangan vakum-vakum lagi. Iya. Insyaallah. Jadi lebih progresif, lebih punya semangat, motivasinya gitu kan. Iya. Dan programnya juga bervariasi gitu kan ya. Insyaallah. Nah, dari pembina nih Mas Yono, kira-kira treatment apa yang dan harapan apa yang kemudian ingin disampaikan ke teman-teman FOSIT dan juga ke semua pelajar di Indonesia ini untuk ke depannya? Ya. Indonesia tuh kecil kalau kita lihat dari peta. Iya, betul. Tapi kalau kita keliling itu sangat jauh global sekali. apalagi lebih kecil lagi. Iya, makanya. Nah, bagaimana kita bisa memandang dunia itu seperti kita memandang Indonesia dalam peta. Kalau kita memandangnya dari dalam peta itu sendiri akan jadi besar. Tapi kalau kita memandangnya dari luar peta, maka kita melihat itu kecil, gitu kan. Nah, kedepannya kalau kita berpikir besar, maka kita akan jadi orang besar. Tapi kalau kita berpikir kecil, maka kita menjadi orang kecil. Gitu. Makanya saya tekankan kepada teman-teman di FOSIT yang pertama adalah jangan berhenti untuk belajar. Ingat tuh Mas Burhan, jangan berhenti belajar. Long life education, dimanapun kita berada, itulah dimanapun tempat dan kita kapanpun belajar. ya Mas ya. Betul. Ya, karena kan orang belajar tuh tidak kemudian di bangku sekolah tok loh. Betul. Banyak pelajaran-belajar yang bisa diambil di kuliah jalanan. gitu. Bangku kuliah terus bangku apa? Bangku rumah makan nggak mungkin ya? Bisa ya? Bisa juga. Iya. Jadi belajar kehidupan itu lebih luas dibandingkan belajar pelajaran sekolah gitu. Yang penting jangan makan bangku sekolah. Nah, biasa begitu kan. Makan bangku sekolahan berabe gitu. Nah, yang kedua Mas Eko, yang kita perlu tanamkan adalah bagaimana mereka bisa bertahan hidup di dunia yang serba heterogen. Kita akan menyiapkan mereka untuk bisa berada di tempat mana saja. Jadi kayak pepatah di mana bumi dibijak di situ langit dijunjung. Langit dijunjung. Emang kuat dijunjung. Oh, ini ya masalahnya. Masalahnya nggak kuat gitu kan. Jadi pada saat mereka masuk dunia A sudah siap, dunia B sudah siap, dunia C sudah siap. Jadi harus siap dengan perbedaan. Betul. Nah, di ibarat tadi mutiara kalau dimasukkan ke dalam kopi yang hitam, maka pada saat diangkat pun dia akan tetap menjadi mutiara. Nah, bagaimana teman-teman itu jangan diwarnai, jangan diwarnai tapi mampu mewarnai yang ada di sekitarnya gitu. Nah, prinsipnya jangan seperti lilin Mas Burhan. Ya kan, kalau lilin itu kan nerangin orang tapi dirinya angus. Nah, kita pengen bakar sendiri gitu kan. Kita pengen mereka seperti api abadi ya. Enggak akan habis-habis tapi tetap nerangin orang. Nah, begitu. Itu yang kedua gitu ya. Jadi memang kalau di pesantren SIT itu kan homogen ya. Tadi mungkin sempat disinggung juga nih sama Mas Yono gitu ya. Jangan sampai kemudian ketika dia lulus dari SIT dia nggak siap gitu kan. Betul. Ini jadi PR juga nih buat teman-teman FOSIT, apakah nanti ada program-program yang lain, apalagi Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika, benar nggak Mas? Betul. Jadi kita harus siap dengan perbedaan agama, suku, ras dan lain sebagainya gitu ya. Suatu saat nanti mungkin ada juga yang di pengurus FOSIT orang non Muslim juga bisa jadi gitu ya. Bisa nggak? To next. Next ya. Tapi harus dipersiapkan Mas gitu. Siap. Sekarang juga JCT kan lagi mempersiapkan kalau misalnya ada anggota JCT yang non muslim juga gitu kan. Yeah. Harus siap juga gitu ya. Oke, mungkin ada
yang ingin disampaikan sebelum kita meninggalkan acara yang fana ini? Alam fana. Mas Burhan, kuatnya mungkin? Ada quote-quote yang bisa menguatkan semua pengurus dan juga semua pelajar-pelajar di seluruh Nusantara supaya kemudian dia punya visi yang jelas dan kesuksesan di masa depan. Sebetulnya ini sudah saya keluarkan berkali-kali ya. Oh gitu ya? Oh, di mana nih keluarinnya? Waktu di Wisma. Di sini kan belum kan? Belum. Biar lebih banyak kita orang. Untuk prinsip saya sendiri, itu yang pertama ada pepatah Latin yang mengatakan bahwa Fortis Fortuna Adiuvat. Apa tuh? Artinya adalah bahasa mana itu, Mas? bahasa Latin. Oh, bahasa Latin. Artinya adalah keberuntungan berpihak pada yang berani. Oke. Berani untuk mengambil resiko. Sama seperti permasalahan yang ada pada generasi zaman ini adalah mereka itu takut untuk berani mencoba sesuatu yang baru, Ustaz. Padahal kita itu harus inovatif. Betul. Oleh karena itu, quotes itu tadi cukup menjadi dasar bagi saya untuk terus berani bergerak, mencoba akan sesuatu. Jadi jangan takut mencoba ya. Betul Walaupun sekali. itu nyebur got gitu ya. Oke juga ya. Atau nyebur kali ya. Oke, buat generasi muda, buat generasi pelajar milenial yang harus berani mencoba begitu ya. Dan mencoba ketua FOSIT udah dicontohin sama Mas Burhan gitu ya. Betul. Ya kan? Beliau sendiri yang berani kan di antara 30 sekian gitu kan. Ya, bismillah kita doakan lancar jadi ketuanya bisa amanah dan juga bisa terus berkontribusi buat masa depan FOSIT dan juga masa depan JCT di masa mendatang gitu ya. Nah, buat pembinanya nih Mas Yono, ada yang mau disampaikan nggak? Buat teman-teman semua ya yang aktif di organisasi, organisasi itu merupakan sebuah kendaraan yang bisa mengantarkan kita kepada gerbang yang lebih baik lagi. Saya ingat banget tuh Mas quote itu. Oh gitu. Jadi kalau kamu mau berorganisasi, hasilnya nggak saat itu juga didapatkan, tapi 5 tahun yang akan datang kamu akan meraih. Betul. Gitu ya. Iya. Jadi kamu mau dapat itu ntar kalau udah lulus kuliah. Kayaknya satu guru satu ilmu ini Mas. Oh iya. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Guru satu ilmu jangan ganggu. Lanjut. Jadi banyak teman-teman itu pengennya instan. Padahal kalau kita berobat, itu kalau mau berobat instan datanglah ke dokter. Tapi kalau berobat dokter juga nggak instan juga, butuh proses. akan langsung dikasih resep. Tapi belum tentu sembuh. Gitu. Kalau dosisnya nggak cocok gitu ya, atau obatnya nggak cocok kan. Betul. Ya, lanjut. Iya. Jadi memang kalau kita berpikir instan akan berat. Okay. Karena kalau berpikir instan otomatis kita akan mengharapkan hasilnya itu hari itu juga. Tapi kita harus berpikir panjang. Betul. Ya. Ini buat generasi muda ya, jangan betul. maunya jadi terkenal saat itu juga, udah itu hilang lagi. Iya, sekarang kan generasi Instan Indomie. ya. Nyebut merek ya. Generasi instan mau seperti itu. Padahal nggak bisa. Sesuatu yang instan itu akan cepat hilangnya. Cepat hilang. Tapi kok sesuatu itu diraih dengan tahapan, proses itu dia akan melalui tahapan-tahapan itu dan merasakan. Kalau dia sudah sampai pada puncaknya, maka dia akan melihat ke bawah. Oh ini proses saya sangat panjang sampai sini. Tapi kalau instan dia nggak siap kalau jatuh. Nah itu penting Gitu. tuh. Ya. Dia harus siap sukses, siap gagal juga ya. Betul. Kalau yang instan itu siap sukses, gagal. Nggak siap gagal. Siap gagal. Lanjut, apalagi nih Mas? Nah, yang berikutnya lagi, pada saat kita sudah di atas, kita jangan lupa posisi kita di atas itu ada orang-orang yang bisa membuat kita di atas. Oke. Jadi Kita jangan lupakan betul. jasa dari orang-orang yang Ya kalau kata orang dulu kan jas merah tuh. Jangan lupakan sejarah. Gitu. jas hijau juga ada. Jas oranye. Gitu. Jadi pada saat kita sudah di atas, itu kita harus sadar kita di atas itu karena ada orang-orang di bawah kita. Kita menjadi ranking 1 kan ada yang mau dari ranking 36 di sekolah. Coba kalau semua nggak mau jadi ranking 36. Kalau semuanya mau ranking 1 berapa itu? Nggak mungkin itu kan. Jadi ada sekolahnya di mana itu ya? Iya, adanya orang nggak sukses karena ada orang sukses. Jadi pada saat kita sukses, jangan lupakan orang-orang di bawah kita yang tidak sukses. Lalu bagaimana kita ajak mereka untuk sukses? Karena surga itu nggak enak kalau cuma sendirian Mas Eko. Betul, harus ngajak orang. Betul. Jadi nanti sana kita bisa main lagi. Ingat-ingat saya Mas kalau masuk surga ya. Betul, kita sebut namanya nanti. Sebut nama saya, jangan lupain ya. Iya, insya Allah seperti itu. Oke, luar biasa sahabat JCT, perbincangan kita udah sejam nih, mau sejam ya. Nggak kerasa gue.
Oke, tetap stay tune di YouTube JSIT Indonesia dan simak terus podcast JSIT Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.